Halo keluarga BES, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru setiap harinya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami menerbitkan video terbaru. Langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini, hari Rabu 28 April 2021. Tadi pagi dalam market outlook kami mengatakan bahwa market hari ini berada 51% berada dalam zona merah, dan ternyata kami salah, dan syukurnya salah karena akhirnya IHSG bisa keluar dari tekanan dan berada di zona hijau. Dan kali ini berbeda dengan prediksi kami bahwa perbankan dan saham-saham dari sektor pertambangan khususnya batubara yang akan melejit atau mengangkat IHSG. Ternyata yang bergerak justru adalah saham-saham consumer good dan saham-saham perbankan. Hanya Bank Mandiri yang mengalami kenaikan yang luar biasa tajam hari ini, yang disebabkan karena laporan keuangannya yang sudah dirilis dan cukup baik. Dan memang saham Bank Mandiri sendiri hari ini menjadi pemuncak dari saham yang dibeli oleh investor asing. Dan hari ini IHSG sendiri diperdagangkan dibuka di zona hijau langsung di 5.959,951. Sempat naik ke titik tertinggi di pembukaan di 5.981,896. Lalu kemudian terjun ke titik terendahnya di 5.953,943 dan akhirnya ditutup naik di 5.974,479. IHSG mengalami kenaikan 14,858 poin atau 0,25%. Tercatat 241 saham menguat dan 226 saham melemah dengan total transaksi sebesar 9,706 triliun rupiah. Market capital untuk IHSG adalah 7.094,752 triliun. Dan kalau kita melihat dari investor asing hari ini, investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 474,68 miliar rupiah. Dan kalau kita melihat dari kurs rupiah hari ini, maka rupiah hari ini melemah tipis 6 poin atau 0,04% terhadap US dollar di 14.468 rupiah per 1 US dollarnya. Sementara harga emas di pasar spot dunia kembali melemah 7,95 poin atau 0,45% ke 1.768,80. Atau kalau kita rupiahkan adalah 822.599 rupiah. Dan kalau kita melihat dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka yang paling banyak dibeli oleh investor asing hari ini adalah BMRI atau Bank Mandiri Persero. Net foreign buy 96,9 miliar, sahamnya naik 150 poin atau 2,48% ke 6.200. Di posisi berikutnya ada Tower Bersama Infrastructure atau Tebik. Net foreign buy 23,2 miliar, sahamnya mengalami kenaikan 60 poin atau 2,21% ke 2.780. Lalu Vale Indonesia Tbk atau Inco. Net foreign buy 18,8 miliar, sahamnya naik 150 poin atau 3,46% ke 4.480. Kemudian MNCN atau Media Nusantara Citra Tbk mengalami kenaikan 40 poin atau 4,17% ke harga 1.000 dengan net foreign buy 17,3 miliar. Dan yang terakhir adalah Wi-Fi atau Wi-Fi atau Solusi Sinergi Digital Tbk, net foreign buy 15,3 miliar, sahamnya naik 55 poin atau 7,59% ke 780.
Kemudian kalau kita lihat dari daftar saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, pemimpinnya adalah ASII, Astra International Tbk, net foreign sale 168,3 miliar. Sahamnya turun 3,17% atau 175 poin ke Rp5.350. Lalu disusul Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, net foreign sale 135,5 miliar rupiah. Sahamnya turun 40 poin atau 0,96% ke 4.130. Kemudian Telkom Indonesia atau TLKM, net foreign sale 76,9 miliar, sahamnya turun 20 poin atau 0,63% ke 3.140. Lalu disusul Mitra Keluarga Karya Sehat atau MIKA, net foreign sale 41,9 miliar, sahamnya turun paling banyak 4,83% atau 130 poin ke 2.560. Dan terakhir adalah Bank Negara Indonesia atau BBNI, net foreign sale 14,2 miliar, sahamnya turun 75 poin atau 1,27% ke 5.825. Lalu kalau kita berpindah melihat market regional Asia nampak kompak menghijau, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang menguat tipis 0,21% atau 62,08 poin ke 29.053,971. Sementara HSI atau Hang Seng Index Hong Kong menguat 129,801 poin atau 0,45% ke 2.971,340. Sedangkan Shanghai Composite Index menguat 0,42% atau 14,460 poin ke 3.457,070. Sementara STI atau Straits Times Index Singapura menjadi satu-satunya yang berada di dalam zona merah, melemah 0,04% atau 1,28 poin ke 3.213,150. Dan ini sama dengan LQ45, di mana LQ45 juga melemah 0,451 poin atau 0,05% ke 890,902. Posisi dolar indeks saat ini adalah 91,007 atau mengalami kenaikan 0,11% atau 0,098 poin. Sementara kalau kita lihat Dow Jones Index Future saat ini berada di posisi negatif 77 poin atau 0,23% ke 33.806. Sementara kalau kita lihat dari opening market Eropa, nampak market Eropa kompak menghijau. FTSE 100 Index London memimpin penguatan 0,19% atau 12,88 poin ke 6.957,850. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt menguat 0,12% atau 18,681 poin ke 15.267,930. Lalu bagaimana dengan IHSG besok? Kami memprediksi bahwa IHSG akan melanjutkan penguatannya besok sebesar 51%. Jadi kita memprediksi besok IHSG berada dalam zona hijau 51%. Yang kami rasa bahwa setelah hari ini mengalami tekanan, bahwa besok saham-saham perbankan akan kembali memantul atau kembali menguat dan mengangkat IHSG kembali. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.